Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini, yaitu topiknya adalah besaran dan satuan. Ya. Besaran dan satuan sama faktor dan faktor. Saya kira kemarin sudah ya untuk pendahuluan, namun nanti di sini akan lebih detail. Oke, subbab topiknya yaitu fisika dan pengalaman, kemudian besaran dan satuan, kemudian konversi. Jadi bagaimana mengkonversi besaran-besaran satuannya. Ya. Jadi karena kita harus sesuaikan satuan internasional ya, terutama seperti itu, karena harus disesuaikan, disamakan ya ketika kita menentukan besarannya. Nah, satuannya itu harus sama ya, karena kalau tidak sama nantinya itu akan nilainya itu akan berbeda ya. Oke, langsung aja di sini. Nah, bagaimana untuk mengukur, misalkan kita mengukur jari-jari bumi ya, diameter ya. Tidak mungkin ya menggunakan ini penggaris ya atau meteran. Jadi ini salah satunya kita menghitung ya. Jadi menganalisa, menghitung ya. Jadi apa yang mungkin kita di fisika, di SMK atau apa gitu ya. Jadi pernah ya atau melihat nilai jari-jarinya bumi sekian, massa bumi sekian, kecepatan cahaya sekian gitu. Jadi itu adalah hasil perhitungan ya, hasil perhitungan secara rumus ya. Oke. Nah, kita lihat di sini besaran ini sudah di besaran. Jadi besaran sebentar. Oke, jadi yang pertama di sini kita menentukan dimensi ya. Jadi menentukan dimensi, atau sebelum ke dimensi kita melihat besaran ya. Besaran yang ada di fisika ini ada besaran dasar. Nah, ini kita belajar di sini besaran dasar. Artinya besaran ini ya tadi ya. Besaran ini yang sering dipakai ya. Bahkan mungkin nanti di setiap bab, jadi ya, di setiap bab itu ada besaran ini ya. Jadi harus hati-hati. Sebentar. Ya, jadi ini besaran dasar dari yang pertama ada panjang ya. Panjang biasanya simbolnya adalah L ya. Kemudian massa biasanya itu M kecil. Kemudian waktu biasanya T ya. Ini ada simbol-simbolnya. Jadi ini adalah besaran dasar. Jadi tiga ini adalah besaran dasar yang perlu kalian ketahui. Dan setiap materi untuk fisika ketika ada ya kalau fisika setiap pasti ada rumusnya ya. Dan ini biasanya selalu ada tiga ini
ya minimal 1 atau 2 gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, kemudian dimensinya, jadi dimensi untuk panjang itu adalah L besar, long, ya, bahasa Inggris kan sebutnya ya. L besar itu long. Kemudian massa mass, ya. Jadi dimensi itu adalah hurufnya itu kapital, ya, L long, M mass, kemudian waktu time, ya, waktu time. Jadi ini dimensinya, ya. Jadi bagaimana untuk menentukan dimensinya, ya, dari besaran tersebut? Misalnya ini ada contohnya. Contohnya misalkan kecepatan, ya. Caranya ini saya jabarkan di sini. Jadi untuk menentukan kecepatan, kita tahu kecepatan itu adalah rumusnya V sama dengan apa? S jarak dibagi waktu. Jadi panjang ini banyak simbolnya ya, selain S, selain L, bisa S, bisa R, ya, dan lain ya, ya artinya sama gitu ya. Jadi untuk menentukan dimensinya kita tentukan rumusnya dulu. Ini adalah rumus ya, rumus dari kecepatan. Jadi itu yang pertama, rumusnya harus kalian cari ya, rumus itu apa. Ya saya kira juga mungkin di sekolah ya sudah ada ya, atau mungkin di buku-buku yang diktat juga ada ya. Jadi yang pertama tentukan rumusnya. Setelah mendapatkan rumusnya ya, yang langkah keduanya itu adalah satuannya. Oke, nah satuannya itu di sini. Untuk panjang ini satuan internasional ya. Untuk panjang satuannya itu adalah meter ya, simbolnya M. Kemudian sedangkan massa satuannya itu adalah kilogram. Jadi kalau misalkan nanti ada kayak kalau yang meter ya, biasanya kalau alat itu adalah kan satunya sentimeter. Nah, kita harus rubah ke meter, yaitu 10 pangkat minus 2 ya, meter, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kilogram, biasanya kalau alat itu gram. Nah, kita rubah ke kilogram, berarti 10 pangkat minus 3 ya, kilogram. Ya. Second, nah biasanya ini second ya, kata-kata second. Ya kalau jam atau menit kan bisa ya, di 60. Misalnya 1 menit 60 detik gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi ini adalah satuan-satuan besaran dasar dan ini sering dipakai ya. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi untuk satuan dari S itu jarak. Nah, jarak itu sama dengan panjang. Nah, panjang satuannya itu tadi meter. Nah, berarti ini satuannya adalah meter per waktu, satuannya itu adalah second. Nah, berarti ini S. Ya, ini langkah yang kedua, kita tentukan dari rumus, kemudian satuan. Nah, ini satuannya. Nah, setelah dapat satuannya, kita tentukan dimensinya. Ya, tentukan dimensinya. Ini tadi panjang atau jarak. Jarak tadi satunya meter. Nah, dimensinya itu adalah L. Ya, berarti ini L besar. Dibagi, ini S second ya, atau waktu. Waktu dimensinya adalah T. Ya, dimensinya T. Ya, ini untuk dimensi kecepatan sama kan L dibagi T. Ya kalau yang sudah mahir bisa aja dia langsung dari besaran langsung ke dimensi ya. Oke. Tapi langkahnya itu seperti ini. Ya ini kalau masih mudah, nanti kalau sudah agak rumit ya, jadi caranya tentukan satuannya ya. Jadi bagusnya itu seperti ini, 3 langkah. Tentukan rumusnya, kemudian satuan. Nah, satuannya mengacu ketiga ini. Panjang, massa, sama waktu. Nah, baru ketemu dimensinya. Oke, contoh lagi misalkan gaya. Ya, ini ada gaya. Gaya itu F. Ya. F itu rumus siapa? Ada yang tahu? Gaya, Pak. Gaya rumus siapa? Rumus yang kalian ingat, yang kalian tahu?
FLT. Oh, Ya, apa? Rifan. Jika misalkan saya mendorong benda, buku misalkan, saya dorong, itu kan gaya kan? Gaya dorong. Buku ada masanya tidak? Ya, benda ya, berarti kan ada masa. Dikali kecepatan, Pak. Kali A, Pak. Ya, apa? M kali A. Massa dikali kecepatan. Masa dikali apa? Vanessa, Percepatan. Massa dikali kecepatan. kecepatan atau percepatan? Percepatan, Pak. Kayak percepatan berarti A ya, kayak benar ya. Oke. Vanessa sama tadi siapa? Oke, jadi nih ya, ini caranya. Jadi kita tentukan rumusnya dulu. Udah dapat rumusnya, nah baru kita ke satuannya. Ya, ke satuannya. Kalau contoh misalkan nih, dari rumus langsung ke dimensi. Masa oke ada. Nah, percepatan dimensinya apa? Bingung kan? Jadi kita tentukan dulu satuannya. Oke, masa satuannya itu adalah kilogram. Nah, kemudian percepatan itu adalah satunya meter per second kuadrat. Nah, dari sini baru kita ke dimensi. Kilogram berarti kan massa, berarti dimensinya itu adalah M besar. Sedangkan ini bukan massa ya, ini meter. Ini karena satuan tadi. M ini dengan M ini sama-sama M kecil, tetapi berbeda ya. Ini massa, sedangkan ini meter, beda kan? Nah, ini meter berarti apa? Panjang, berarti dimensinya L. Dimensinya L. Dibagi S itu waktu, ya. Berarti dibagi dengan T kuadrat. Sama nggak dengan ini? Sama kan? Jadi ini caranya. Ya, caranya seperti ini untuk menentukan dimensi. Intinya tadi, tentukan dulu rumusnya, kemudian satuannya. Nah, satuannya biasanya larinya ketiga ini, ya, ketiga ini. Nah, baru dimensinya ketemu di sini. Ya, mudah ya, saya kira mudah ya. Nah, ini sebetulnya dimensinya untuk apa sih, ya? Oke, jadi dimensinya itu, ya sebelum ke sini, fungsi dimensi sebentar. Ada nggak di sini? Nah, ini. Jadi untuk fungsi dimensi ini itu untuk menganalisa ya, untuk menganalisa metode untuk yang praktis. Jadi contohnya misalkan di sini, tidak ada formulasi misalkan kalian orang komputer misalkan menentukan program misalkan. Nah program ini sudah benar atau belum sih? Ya dari program kan rumus ya, ya ini matematik gitu kan. Rumus ini sudah sudah benar atau belum sih? Nah, caranya kita bisa menentukan analisa dimensi, ya. Jadi benar tidak ada dikatakan benar itu ruas sebelah kanan itu harus sama dengan ruas sebelah kiri, ya. Jadi kalau kita lihat di sini D itu kan bisa tadi rumus dasarnya apa? Besaran dasarnya itu panjang ya. D itu kan apa? D itu panjang berarti satuannya meter, ya. Apakah sama dengan di sini? V itu kecepatan meter per second dikali T-nya itu di pangkat 2, T-nya second, berarti second kuadrat. Nah ini dicoret, berarti ini M sama dengan, ya atau dimensinya berarti apa? Dimensinya itu L, ini dimensinya berarti L per L dikali, ini tinggal S ya, dikali T. Nah, sama nggak luas kanan dan luas kiri? Nggak sama kan? Yang ini L dikalikan T. Ya, jadi nggak sama. Nah, berarti artinya formulasi ini tuh salah. Itu salah satu untuk menganalisanya. Jadi ketika kita bikin apa pemrograman mungkin atau apa, atau bahkan rumus gitu ya, ya nanti diprogram gitu benar atau salahnya, salah satu kita menganalisa dari dimensi yang sederhana ini ya. Jadi itu fungsinya ya. Oke, kita lanjut, ini dimensi. Nah tadi satuannya saya kira tadi sudah bisa ya, panjang itu satuannya meter, massa kilogram, ini satuan internasional, waktu itu second.
Nah, tetapi ada satuan di selain satuan internasional. Artinya satuan internasional adalah kesepakatan beberapa negara, ya, termasuk negara Indonesia, negara Barat, ya. Nah, tetapi ada negara Eropa beberapa itu dia mengacu ke negara British ini, ya. Maka itu banyak mungkin produk-produk teknologi yang satuannya ini gitu. Ya, artinya salah satunya mungkin dibuat oleh negara-negara ini yang mengacu ke sini. Ya kayak Inci gitu ya. Kayak misalnya handphone gitu kan, Inci ya. Kemudian feet, mil, pound, dan seterusnya. Nah, kita harus bisa mengkonversi ke satuan internasional ini. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ke sini. Nah, ini dasarnya ya. Ini dasarnya. Jadi kalau misalkan 1 inci sama dengan 2,54 cm. 1 meter sama dengan 3,28 kaki. 1 mil itu sama dengan 5.280 kaki. Wah, luar biasa ya. 55.280 kaki. Kakinya punya siapa ini? Berapa orang gitu kan? Luar biasa gitu ya. Nah, ini zaman dulu ya. Karena zaman dulu itu belum punya yang kemarin pendahuluan. Artinya di zaman awal itu belum ada alat ya atau eksperimen yang sistematik, bahkan belum ada alatnya di situ. Jadi apa yang punya ya itu sebagai satuannya ya, sebagai satuannya, karena punyanya manusia kaki ya satuannya kaki gitu. Itu zaman dulu gitu ya. Cuman kalau untuk sekarang kan rancu, kakinya punya siapa? Kaki orang dewasa dengan orang bayi kan berbeda-beda ya, walaupun kaki orang dewasa zaman dulu dan sekarang kan juga berbeda ya. Jadi rancu di situ. Jadi maka itu ini jarang sebetulnya dipakai, yaitu menggunakan alat ya. Oke, jadi bagaimana mengkonversi, ini contohnya. Ya, jadi misalkan 1 mph itu adalah mil per jam, ya, mil per jam. 1 mil per jam kita rubah ke meter per second ini. Meter per second. 1 mil per jam rubah ke meter per second. Kita satu-satu, ya. Atasnya dulu mil rubah ke meter. Kalau kita lihat di sini nggak ada ya mil ke meter, adanya mil ke kaki, kemudian kaki ke mil. Nah, ini paling ini, ya. Mil rubah ke kaki dulu, nanti kaki rubah ke mil. Oke, jadi caranya ini 1 mil rubah ke ya ini 1 mil rubah ke kaki dulu ya. 1 mil ada 5.280 kaki ya. Oke. Nah, ini udah satuannya kaki per jam. Nah, kemudian kaki rubah ke meter. 1 meter kan sama 3,28 kaki. Nah, berapa? Kalau 1 kaki berarti ini tinggal angka ini tinggal dibagi ya. Jadi maka itu 1/3,28 ya. Nah, ini udah di atas sudah satuannya meter. Jadi 1 mil per jam itu sama dengan 1 mil per jam berarti sama dengan kita rubah ke kaki, mil rubah ke kaki berarti 5.280 ya. Kaki, nah kemudian ini satuannya kaki. Nah, kaki rubah ke meter berarti dibagi, berarti 1/3,28 ya. Ini satunya sudah, yang atas sudah meter. Nah, sekarang yang bawah jam rubah ke second, berarti 3.600. Nah, taruh sini aja 3.600 dikalikan 3,28. Udah, ini kalau dihitung ini jawabannya ini ya, 0,447 ya, 0,447 meter per second ya. Nanti bisa dicari ya, bisa dicoba ya. Oke, jadi itu caranya ya, mengkonversi ya. Demikian juga yang ini ya, misalkan ada darah di manusia dapat mempunyai kelajuannya misalnya 35 cm per second. Nah, berapakah kelajuannya? Ya, kelajuannya sama dengan 35, ini tinggal kita rubah cm ke kaki per second. Ya, secondnya kan nggak ada masalah ya. Berarti yang bermasalah adalah cm rubah ke kaki. Nah, tadi cm ke kaki nggak ada, adanya kaki ke meter. Nah, udah berarti kita ngajuin aja. Nah, berarti cuman cm-nya kita rubah dulu ke meter. Ya, cm rubah ke meter kan ini.
ya dibagi atau 10 pangkat minus 2 gitu ya. Berarti dibagi 100 ya 0,35. Ya, paham ya? Nah, baru ini meter ya. Ini meter. Nah, 1 meter berapa kaki tadi? 1 meter 3,28. Nah, berarti 0,35 dikalikan 3,28 kaki. Ya. Karena kalau lihat di sini 1 meter sama dengan 3,28. Berarti kalau ada 0,35 berarti 0,3 dikalikan 3,28. Ya. Jadi ini 0,35 dikalikan 3,28. Ini kalau dihitung hasilnya ini 1,15 kaki per second. Ya. Ini jawabannya. Oh, ini sudah apa ini? Sudah langsung jawabannya. Jadi otak-atiknya di sini. Ya, otak-atiknya di sini. Ya, intinya seperti itu. Ya, saya kira nanti bisa lah ya. Ini bisa dicoba ya. Oke. Nah, kemudian yang B, nah ini yang B juga bisa dicoba ya. Itu ada jawabannya. Nanti bisa dicoba. Oke. Ini juga silakan dicoba 1 km per jam. Oke. Ini yang tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi dimensi, besaran dan dimensi ya. Kemudian angka penting ya. Nah, angka penting. Jadi angka penting ini menjadi apa ya? Jadi hapusnya. Oke. Oke. Bentar itu dulu. Oke. Jadi angka penting itu sangat penting ya. Angka penting dikatakan angka penting itu adalah angka 1 sampai 9. Jadi angka itu kan 1 sampai 9. Nah, itu angka penting. Nah, kalau 0 bukan angka penting ya. Jadi 0 itu bukan angka penting, tetapi 0 bisa menjadi angka penting ketika dia berdiri setelah angka penting. Nah, itulah susahnya memahami angka penting. Ya, nanti kita lihat langsung mungkin contohnya biar nggak pusing. Oke. Akan contoh di sini, ukurlah luas suatu papan penggaris ya. Misalkan ada papan penggaris sebagai alat ukurnya, jadi ada papan. Nah, ini diukur ternyata ini ada akurasi, jadi artinya akurasinya ini toleransinya ya masih dikatakan baik. Misalkan terukurnya itu 5,5 cm. Nah, berarti ranknya 5,5 ditambah 0,1 maka menghasilkan 5,6. 5,5 dikurangi 0,1 berarti 5,4. Artinya misalkan ada orang dia mengukur, orang yang pertama mengukur nilainya 5,4. Kemudian orang yang kedua mengukur nilainya 5,5. Ada orang lagi mengukur nilainya 5,6. Ini masih benar berarti ya karena masih masuk di dalam rank. Tetapi ada orang lagi misalkan mengukur nilainya 5,7. Nah, itu berarti sudah salah. Ya, jadi pengukuran itu seperti itu ya. Jadi bukan berarti nilai kamu berapa? Nilai kamu berapa? Nah, kalau dilihat akurasinya atau toleransinya masih masuk berarti itu benar ya. Tetapi walaupun misalkan beda angka sedikit tadi ya.
yang satu 5,4, 1,5, satu lagi 5,6 gitu. Itu masih masuk, berarti masih benar. Tetapi kalau ada orang yang mengukur nilainya 0,7, itu sudah nggak benar. Oh, itu salah berarti. Ya mungkin salah pengukurannya atau salah nilainya seperti itu. Ya, jadi ini bukan salah gitu ya, tetapi ini masih masuk rang berarti sudah masih benar ya. Kayak kemudian lebarnya juga sama misalkan. Ya, nilainya misalkan terukur segini. Kemudian yang ditanyakan adalah luasannya. Ya. Luasannya berarti tinggal panjang kali lebar aja gitu kan. Tinggal dikalikan hasilnya misalkan ini 35,2 ya cm persegi. Nah, tadi salah persegi saja itu nilainya akan salah ya, berbeda kan cm